Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita telah masuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kuliah subuh untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi tausiah tentang qalbun salim. Ya, tadi sebetulnya saya menyampaikan Lailatul Qadar, tapi saya lihat di situ sudah dibahas tadi malam, iya kan? Nah, makanya saya akan menyampaikan masalah qalbun salim. Ya, apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu adalah hati yang sehat, hati yang terbuka, hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Lawannya adalah qalbun sakim atau qalbun marid, hati yang sakit, hati yang tertutup, hati yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan qalbun salim, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah kisah pada suatu hari ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW sedang mengajarkan ilmunya kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, yatlu alaikum min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Artinya, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Begitu Rasulullah SAW mengucapkan itu, muncullah seorang laki-laki, ya, yang janggutnya masih basah karena kena air wudhu dan sedang menenteng sandalnya. Besok, ya, keesokan harinya di majelis yang sama ketika Rasulullah mengatakan, yatlu alaikum min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Ya, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Yang muncul orangnya yaitu. Pada hari berikutnya, yang ketiga ini, di majelis yang sama Rasulullah mengatakan, yatlu alaikum min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Yang muncul pun itu juga orangnya. Akhirnya itulah yang membuat penasaran Abdullah bin Amr bin As. Jadi seorang sahabat terkenal. Karena penasarannya, begitu selesai acara taklim, akhirnya menemui orang itu. Dia mengatakan, ya hai, saya telah bertengkar dengan bapak saya. Saya berjanji selama 3 hari saya tidak akan ke sana. Tolong izinkan saya tinggal di rumah Anda selama 3 hari 3 malam. Oh, silakan, monggo saja. Kalau mau tinggal di rumah saya, silakan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu tinggal di rumah orang itu. Selama 3 hari 3 malam itu diamati apa sebetulnya amal ibadahnya orang ini, sehingga membuat orang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diamati selama 3 hari 3 malam, dilihat sholatnya ya dipikir ya biasa-biasa aja, wiridanya ya gitu ya biasa, sholat malamnya ya begitu-begitu aja, dilihat ngajinya ya begitu. Jadi selama 3 hari itu menurut dia tidak ada yang istimewa. Akhirnya dia bilang, Abdullah bin Amr bin As itu bilang pada si penghuni rumah, si tuan rumahnya, ya
3 hari telah 3 hari 3 malam telah berlalu. Sebetulnya aku tidak pernah bertengkar dengan bapak saya. Cuman aku penasaran saja. Kok 3 hari Rasulullah mengatakan yatlu alaikum min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang muncul 3 kali itu Anda. Selama 3 hari 3 malam itu saya amati betul apa-apa yang Anda lakukan. Amal ibadah Anda saya amati. Kalau menurut saya ya biasa-biasa saja. Oleh karena itu pada hari ini saya akan pulang. Ya silakan aja kalau begitu. Tapi begitu Abdullah bin Amr bin As itu sudah 1 langkah, kemudian dipanggil lagi. Ya hai, coba kemari. Memang apa yang aku lakukan ya sebagaimana yang kau lihat selama 3 hari itu. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa dalam hatiku tidak pernah ada rasa iri dengki dengan sesama umat manusia, terutama kepada umat Islam. Oh itu yang membuat kamu begitu mulia hatinya, dalam hatinya adalah bin Amr bin As. Mungkin ini yang membuat dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu ya gara-gara kebiasaan dia sholat tiap malam. Gara-gara kebiasaan dia bisa sholat 5 waktu dengan rajin. Ya, gara-gara kebiasaan dia bisa baca Quran secara rutin, secara istiqomah. Tapi untuk menciptakan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang terbuka, hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan suatu hal yang mudah. Padahal nanti di hari kiamat banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, banyaknya anak, banyaknya saudara, itu semua gak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim dalam Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terbuka. Nah, kalau sudah begitu, kita harus tahu kalau begitu berarti hati kita supaya sehat, supaya terbuka, supaya ikhlas, supaya dirahmati oleh Allah. Penyakit-penyakit hati itu harus diobati, dibersihkan. Nah, penyakit-penyakit hati ternyata dalam hatinya manusia, oh itu banyak ternyata. Ya, yang pertama Pak, takabur. Ya, pertama takabur, sombong. Padahal sampai tahu Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannah man fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah daripada ketakaburan, daripada kesombongan. Padahal Masya Allah, yang boleh punya sifat sombong itu sebetulnya hanya Allah, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala sifat keagungan. Karena memang Allah pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dengan segala isinya. Pemilik alam semesta ini dengan segala isinya adalah Allah. Wajar kalau Allah sombong. Dan kita manusia, sombongnya itu karena apa? Ini kan seringkali terjadi. Karena ilmu orang itu sombong, karena harta orang bisa jadi sombong, karena kekuasaan orang bisa jadi sombong, karena keturunan orang bisa jadi sombong. Padahal kalau kita menyadari, coba dipikir, manusia, atau tanya diri kita masing-masing, diri, kamu itu dulunya cuma setetes sperma, baunya nggak enak, ditulen di batuk pun menjijikkan. Sekarang kamu jadi orang pinter, jadi orang ganteng, jadi orang cantik. Ya, siapa itu semua yang kasih? Yang ciptakan siapa? Allah. Kamu dulu lahir gak punya apa-apa, sekarang kamu punya macam-macam. Siapa itu semua yang kasih? Allah. Lu gitu kok kamu sombongnya amit-amit itu? Kamu itu aslinya gak punya apa-apa.
Apa yang jadi milikmu itu aslinya adalah miliknya Allah yang dititipkan kepadamu. Makanya bagaimana cara mengobati penyakit sombong? Biasakan bergaul dengan orang-orang lapisan bawah. Ini kadang-kadang, oh sorry Ustaz, kalau saya bergaul dengan orang-orang lapisan bawah, gengsi dong. Masya Allah, itu yang membuat kita tidak sombong. Saya itu masih ingat ada seorang, ya, orang ini Masya Allah, orang itu punya kedudukan tinggi. Dia sebagai seorang dokter, pangkatnya sudah kolonel, ya, tapi dengan saya kayak saudara. Ada suatu hari, karena memang dia suka bergaul dengan tukang-tukang becak, dengan orang-orang kalangan bawah lah. Sampai istrinya, ngapain sih bapak begitu? Ya pada suatu hari, dia tuh punya mangga cangkokan. Saya ditanya, Pak Ahmad suka? Mangga ini? Suka. Nanti tak antarkan dia. Akhirnya diantarkan ke rumah. Naik apa? Naik becak. Padahal tinggalnya di Ngagel Jaya, Pak. Diantarkan naik becak itu sampai rumah saya, Perumahan Tromodo sana. Siang-siang itu masih pakai pakaian dokter gitu. Gowo cangkokan mangga mana lagi pada saat itu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batin saya, loh kok suaranya yang dokter ini? Oh, ternyata betul. Pak Ahmad, ini mangga. Katanya Pak Ahmad suka. Diantarkan. Sampai di rumah itu dimarahi sama istrinya. Apa itu? Gak mikir sih. Dari sini sampai rumahnya Pak Ahmad, Ngagel Jaya sampai Tromodo, asli sana. Kan jauh, ngapain gak menaik mobil saja? Bukan dia rezekinya tukang becak. Mah. Akhirnya istrinya itu diam. Masya Allah. Nah, itulah ya begitu. Jadi bergaul dengan orang dari kalangan bawah itu sebetulnya untuk merangi kesombongan kita sebetulnya. Supaya kita jadi manusia itu tidak sombong. Sebab Allah murka kalau kita sebagai hambanya sombong. Sebab apa yang diberikan oleh Allah berupa harta, berupa kekuasaan, ya, itu semua adalah miliknya Allah yang dititipkan saja kepada kita. Ojo sombong-sombong, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-bahil. Bahil itu juga penyakit hati loh itu. Orang itu kalau sudah bahil dalam hidupnya, berarti dia tidak yakin bahwa sama pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang sutur rizqa liman yasha wa Allah yang sutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Saya temukan ayat yang berbicara masalah rizki, di mana ayat itu bersumber, rizki itu bersumber dari Allah. Itu 8 ayat saya temukan dalam Al-Quran, bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya dan sekaligus membatasinya. Orang kalau bahagia dia tidak menyadari bahwa sama pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadinya orang bahilnya luar biasa. Padahal kalau sampai tahu apa yang dikatakan Nabi, as-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Tapi ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Tapi qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Sampai pilih yang mana? Hah? Ayo, sampean punya rezeki yang melimpah ruah, mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak. Nanti kalau sampean mati, apa yang akan dibawa? Hah? Sampean tahu perpisahan antara roh dengan jasad. Akhirnya roh sampean tahu, wahai manusia, selama hidup kamu cari harta sebanyak-banyaknya.
Berangkat pagi pulang petang, lembur sampai larut malam. Sekarang kamu mati. Apa yang akan, ya, bekal apa yang mau dipakai untuk ngantarkan aku sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Ambil sebagian kain kafan saja. Sebagian harta untuk kain kafannya. Cuman itu. Coba. Cuman itu. Oleh karena itulah makanya, ya, kalau kita menyadari bahwa rezeki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan buat kita sebagai hambanya, supaya nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berat, kita harus gunakan, kita tasarrufkan sesuai dengan kehendak yang memberi. Jangan eman-eman untuk zakat, jangan eman-eman untuk sedekah, jangan eman-eman untuk infak, sebab itu nanti akan kembali kepada sampean sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi obatnya apa penyakit bakhil? Obatnya kita harus bersikap dermawan. Loh, gitu loh. Kemudian yang ketiga, apa penyakit hati yang ketiga? Al-hasad, hasad, iri, dengki. Itu penyakit hati loh itu. Ya. Sampean kalau tahu tandanya orang hasad itu apa? Tandanya orang hasad itu 3S. Senang kalau lihat orang lain susah. Ya, susah kalau lihat orang lain senang. Deh. Kalau sampean punya sifat kayak begitu, sampean senang kalau lihat orang lain susah, sampean susah kalau lihat orang lain senang, berarti memang dalam diri sampean dihinggapi sifat hasad. Padahal sampean tahu iya kumalah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. So jauhilah perbuatan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya perbuatan hasad itu memakan perbuatan-perbuatan yang baik, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Bukan begitu, enggak boleh Ustaz. Hasad itu dibolehkan dalam dua hal. Dalam hal apa? Kalau ada orang lain, dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya siang malam dengan ikhlas, sampai hasad dengan orang begitu, boleh Mbak. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang dikasih amanah oleh Allah berupa harta kekayaan yang banyak, dia menggunakan harta kekayaannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hasad dengan orang seperti itu boleh. Tapi hasad-hasad yang lain tidak boleh, Mbak. Nah, itu kayak begitu. Nah, obatnya apa kalau kita punya sifat hasad seperti itu? Obatnya apa itu? Sebarkan kebaikannya orang kita hasuti, orang yang kita iri, kita dengki, sebarkan kebaikannya. Nanti hasad sampai terhadap orang itu akan hilang. Nah, ya. Kemudian yang keempat apa yang termasuk penyakit hati manusia, riya atau sum'ah. Bedanya apa riya dan sum'ah? Riya itu kalau kita berbuat sesuatu sengaja kita perlihatkan pada orang lain supaya sampai dapat pujian. Sementara kalau sum'ah, kita melakukan suatu perbuatan yang baik sengaja kita perdengarkan pada orang lain supaya sampai mendapatkan pujian. Itu sum'ah. Nah, baik riya maupun sum'ah ini penyakit hati kan. Banyak orang, makanya satu hal yang paling aku takutkan kata Nabi dari umatku nanti itu, mereka berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi mereka berbuat sesuatu karena kepingin dipuji oleh manusia. Itu yang paling aku takutkan kata Nabi. Dan menghadapi sifat yang seperti itu penyakit hati juga kan. Menghadapi sifat seperti itu bagaimana obatnya? Obatnya tanamkan kepada diri kita ini sifat ikhlas. Kita harus ingat
bahwa Allah menerima amal perbuatan kita itu kalau kita ikhlas. Allah menerima amal ibadah kita kalau kita juga ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya. Nah, penyakit-penyakit hati masih ada lagi. Ayo, apa penyakit hati? Masih ada lagi. Suka bohong. Orang suka bohong itu penyakit hati. Oh, bujuan, coba percaya kamu dengan dia. Apa? Bujuan. Nah, itulah sebabnya maka di dalam hadis dikatakan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah perbuatan kadzib, perbuatan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan membawa menyeret kepada keburukan. Wa innal kadziba yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menyeret kita ke neraka. Nah, makanya jangan suka bohong. Ya. Ada Ustaz bohong yang diperbolehkan. Ada, tapi nggak banyak. Termasuk bohongnya seorang suami kepada istrinya, tapi dengan niat kepingin menyenangkan hati istrinya. Itu boleh bohong seperti itu. Misalnya sampean dimasak karo bojo, wis masak susah payah, ya, bikinkan sayur, dibikinkan ikan, ya menurut perkiraan istrinya enak, ternyata sayurnya ya tidak enak, misalnya kurang garam misalnya. Takoni, Pak, ya apa enak tak sampean? Kok meneng ae? Enak mah, enak banget, gak kalah karo dapet asri. Besok nang bojone masak, jari bojoku, enak ya. Itu coba kalau sampean misalnya jujur, terus sayur aja terus sampean komentari, ya apa enak, masa sayur kok iki jarang. Akhirnya bojo sampean malas aku timbang masak yo bojoku koyo ngono. Padahal kita itu sebagai laki-laki kan mestinya laki-laki itu juga tahu diri lah, ya. Karena sayur hanya kurang garam aja kan tinggal ngambil garam tambahin kan jadi nggak anyep lagi itu. Misalnya ya kemanisan tambah air hangat kan jadinya nggak begitu manis. Dan jadi kita jangan repot tadi wong lanang itu. Tapi kalau nggak percaya saya bawa istri itu, Bapak Kasrowi itu kalau di rumah rewel kalau dimasak enggak. Ya apa enak. Nah itu kayak begitu. Makanya ya kita jangan suka berdusta itu boleh hanya dalam hal-hal tertentu. Misalnya sampai niati, sampai kepengin menyelamatkan orang, misalnya dia dari kejaran preman mau dibunuh misalnya, ya akhirnya padahal orang itu minta perlindungan sampean, ketemu hati dibunuh gawat apa parang misalnya, sampean nggak tahu ada orang kesini tadi, enggak saya nggak tahu, padahal sampai menyembunyikan itu supaya dia tidak dibunuh misalnya. Nah, bohong yang seperti itu menyelamatkan nyawa orang itu boleh, tapi bohong-bohong yang lain itu jangan, ya. Oleh karena itulah maka ya obatnya penyakit bohong yang orang suka dusta itu apa? Ya, tanamkan kejujuran di dalam hati. Makanya Nabi kan mengatakan alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, berlaku jujurlah kamu karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke surga. Nah, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya itu kalau sampean tahu itu kalau dalam ilmu tasawuf, Hujjatul Imam Ghazali itu ada punya istilah, ada 3. Huruf H, huruf jim, dan huruf kho, huruf H, kemudian jim. Kho itu singkatan dari takholli. H
Ha itu singkatan dari tajalli. Ha itu singkatan tahalli. Kemudian jim itu singkatan dari tajalli. Tahalli maksudnya apa? Karena ini hubungannya dengan hati tadi, dengan kebersihan hati. Tahalli, kita bersihkan hati kita yang kotor dari segala macam penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian kalau sudah jadi bersih, kan jadi hak. Jadi titiknya kho tadi itu tahol itu kan ada titiknya. Kho. Kemudian jadi hak karena sudah bersih. Hati sudah bersih, isi dengan sifat-sifat yang utama, dengan akhlak yang terpuji. Misalnya apa yang kita lakukan? Sampai misalnya tahu melakukan dosa syirik. Ya, setelah sampai tobat isi dengan apa? Dengan tauhid, hati kita isi dengan tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan mengisi hati dengan tauhid. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan mengisi hati dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampean asalnya dosanya itu dosa kekufuran misalnya, ya, setelah kita bertobat dari kekufuran itu, isi hati dengan apa? Dengan iman. Isi hati dengan iman. Padahal al-iman yazidu ta'at wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan bertambah karena kita melakukan perbuatan taat. Ya. Dan iman itu akan berkurang kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Sampean sholat imannya tambah, sampean puasa imannya tambah, sampean suka ngaji imannya tambah, sampean suka sedekah imannya tambah. Ya. Dan iman itu akan berkurang kalau kita melakukan satu perbuatan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, imannya berkurang. Tambah lama habis. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Misalnya dosa yang selama ini kita lakukan adalah dosa perbuatan maksiat misalnya. Ya. Setelah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kita isi hati kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan taat. Nah, kalau sudah tahalli sudah, maka meningkat lagi jadi tajalli. Tersingkapnya tabir yang membatasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tambah dekat, orang belajar tasawuf itu kan itu. Sampai ilmu tasawuf itu ilmu apa sih? Tasawuf itu suatu ilmu yang bicarakan tentang bagaimana caranya kita berusaha sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dekat dengan Allah itu memang ada makom-makomnya, ada makomatnya, tahap demi tahap. Naik. Itu kayak begitu. Nah, kalau kita sudah sampai pada puncaknya, maka suasana tajalli, ya, terbukanya tabir yang batasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Lupa. Katanya dikatakan dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata manusia tidak mampu melihat dia. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia Allah mampu menjangkau semua penglihatan manusia. Wa huwal latiful khabir, dia itu maha halus lagi maha mengetahui. Ya. Yang melihat itu bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Ya, mata hati kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana-mana yang sampai lihat itu adalah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat di TV ada orang sholat di Masjidil Haram, ya, sholat tarawih yang begitu hebatnya, jamaah yang luar biasa, ya, sedang diimami oleh Syekh Abdurrahman Sudes. Sementara sebagian jamaah umroh sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, nangis kadang-kadang. Masya Allah, berapa juta manusia kalau sudah bulan suci Ramadan itu ngumpul di
di dalam masjid untuk sholat tarawih bersama. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Itu semua adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ayatun min ayatillah. Apa yang kita lihat? Semuanya yang kita lihat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya hati yang salim, apalagi kita semakin tambah tua Bapak Ibu sekalian, ya, itu diusahakan tambah tua itu tambah ya, tambah tua kan berarti kita itu semakin dekat dengan kubur kan, ya, semakin dekat dengan kubur. Tambah usia bukan tambah apa, kita tambah semakin dekat dengan kubur. Kadang-kadang saya itu loh mikir, ya Allah, kadang-kadang dengan istri kita masih dikasih kesempatan berapa lama lagi ya Bu ya. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir buat kita, sehingga Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada. Oleh karena itu kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena, Ramadan lewat begitu saja tanpa makna. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Sebab kalau tidak dapat, sampean rugi yang serugi-ruginya. Ya apa? Kalau sampai dapat Lailatul Qadar, nilai ibadah sampean itu lebih daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Dari sampean gak iso mendapatkan itu kan, berarti rugi besar. Tapi kalau sampean dapat, satu keuntungan yang luar biasa. Itu masalah. Oleh karena itulah makanya kita yang tinggal beberapa hari lagi akan berhari raya Idul Fitri, ya, waktu yang tinggal beberapa hari ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermalas-malasan. Sebab yang terjadi di masyarakat kita itu kan, kalau sudah 10 hari yang terakhir, 10 malam terakhir itu biasanya jamaah tarawih di mana-mana itu berkurangnya kadang-kadang sudah lebih dari separuh. Betul apa enggak? Iya, barisnya maju. Rata-rata di masjid-masjid kalau begini ini tinggal 3 shaf. Sini masih berapa shaf, Pak? Tarawih tadi malam? Berapa? Jujur? 5. Bener? 5. Laki-lakinya 5. Perempuannya? Berapa Bu tadi malam Bu? 3. Nah, coba kalau kita kembalikan dari awal-awal Ramadan kemarin, full kan masjid? Iya, full sampai di luar. Ya, tapi akhirnya tambah berkurang. 10 hari pertama masih banyak, 10 hari kedua berkurang, nanti 10 hari ketiga tambah berkurang jauh. Ya, akhirnya kemana ini terawihnya? Ke mall. Masya Allah. Katanya kan cari persiapan lebaran Ustaz, kan belum baju baru. Sekarang ini pengen baju baru ya gampang. Sampai perlu tahu, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'ata tazid. Yang berhari raya itu sebetulnya bukan orang yang bajunya baru, tapi kata Nabi, yang berhari raya itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah. Sehingga misalnya habis hari raya Idul Fitri, ini ketaatan itu bertambah banyak sampai Ramadan berikutnya lagi. Tiap tahun diharapkan begitu, tambah tahun, tambah bagus, akhirnya menjadi insan kamil, manusia yang paripurna. Loh gitu loh. Bukan kok kadang-kadang gak melu poso tapi melu lebaran. Bahaya loh masyarakat kota yang kayak begitu itu. Masya Allah. Apalagi anak-anak muda. Dulu itu saya pernah, ada suatu hari itu, waktu itu saya naik Vespa, saya dandano itu knalpotnya Vespa di Jalan Tidar sana. Gak taunya ada anak muda, orang yang ngerokok jedil begitu. Ya, sepeda motornya baru itu, langsung sarangannya diganti. Ya, sehingga suaranya itu keras sekali itu. Saya tanya, mau kemana deh? Mau pulang Pak. Kemana? Ke Pacitan sana.
Ya, ini berapa orang rombongannya? 5 orang. Ya begini semua. Iya Pak, knalpotnya diganti semua. Ya, seperti ini ya biar nanti rame di jalan. Masya Allah. Poso gak melu, ya, tapi Rio yo melu ini. Apa ya gitu. Banyak malah maaf. Kampung saya sendiri itu pernah anak-anak yang dari ke Surabaya, ada yang mereka kerja di Jakarta, pulang kalau Lebaran. Masya Allah, sampai pernah terjadi. Di depan rumah saya persis di kampung itu. Itu ada yang bilang pada saya, Mas, ada apa? Di sana ada anak minum-minum, Mas. Masya Allah, kampung ini biasanya nggak ada minum-minuman keras. Ternyata gara-gara anak yang kerja di kota itu pulang. Mereka ketemu sama-sama anak-anak perantauan, minum. Hari raya mulai, ya silaturahmi menampilan gak ada orang tua, tapi boleh tambah meninggalkan satu kebiasaan baru yang buruk di masyarakatnya. Nah, minum minuman keras. Padahal kalau sampai tahu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mulai sunnah yang baru, maka baginya pahala, dan pahala dari orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Misalnya apa? Sampean ya bikin sunnah yang baru. Kampung itu nggak pernah ada pengajian, gara-gara sampean, akhirnya sampean ajak anak-anak perantauan, sunnah waduh ngadakan halal bihalal di sini, ngundang ustaz. Akhirnya tiap tahun membudaya seperti itu. Sampai sing jadi sponsor itu dapat pahala, dan sampai dapat pahalanya orang-orang yang mengamalkannya itu sampai dapat bagian juga. Ini kalau kita sponsor kebaikan. Tapi kalau jadi sponsor keburukan, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi misruha wa misru man amila biha yaumil qiyamah. Barang siapa yang mulai sunnah yang buruk, maka baginya dosa, dan dosa dari orang yang mengamalkannya itu sampai kiamat. Sampai ketumpuan dosa terus. Kampung sing biasa nggak pernah minum-minum, orang anak-anak masyarakat, makanya masyarakatnya nggak tahu minum-minum gara-gara sampean. Akhirnya apa? Minum-minuman keras membudaya di masyarakat. Wis sampean dosa nih mau tumpuk nang ngene sampean. Oleh karena itu kalau jadi sponsor, jadilah sponsor kebaikan, jangan jadi sponsor keburukan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kita semakin tambah usia, semakin tambah umur, ya semakin dekat dengan Allah, dekat dengan mati, ya kita harus membersihkan hati kita supaya hati kita bersih, diisi dengan akhlak yang utama supaya kita nanti bisa husnul khotimah. Coba sampean tadi malam kan etikaf. Sampean tadi malam etikaf semua? Alhamdulillah, betul Pak. Kira-kira yang etikaf tadi malam ada berapa banyak Pak? Laki-lakinya berapa? Jujur berapa Pak Joy? Laki-lakinya kira-kira berapa? Nggak ngitung. Paling enak. Ayo, ibu-ibu tadi malam etikaf ya. Kalau di masjid saya setiap malam 21 sampai akhir Ramadan itu saya pimpin langsung jam 2 sampai jam 3, 1 jam. Ya, saya berikan kebebasan orang yang mau, ya, orang sholat diam aja di masjid sambil zikir ya monggo. Tapi yang mau sholat bersama-sama saya, monggo. Ternyata orang-orang milih sholat berjamaah. Nah, kadang orang bertanya gini, Ustaz, etikaf itu kan artinya berdiam diri di masjid, ngapain pakai sholat segala? Kok soro-soro? Masya Allah, sampean niku gak ngerti utakono. Etikaf itu artinya apa? Menetap dan tinggal di masjid untuk mengikuti sunnah Rasul dan dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri pada Allah biar dapat Lailatul Qadar. Itu etikaf. Nah, di dalam beretikaf di masjid sebaiknya diisi apa? Dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya.
Misalnya apa? Kalau di tempat saya 4 rakaat salat tahajud, 2 rakaat salat Lailatul Qadar. Nah, saya udah nih, salat Lailatul Qadar. Apa ada Ustaz salat Lailatul Qadar? Tak kandani zaman kitab sing gawe ini tak waca iku ngene gini. Itu ada salat Lailatul Qadar. Ternyata penjelasannya apa? Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, man shalla Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat Lailatul Qadar karena iman dan karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadisnya sahih. Makanya tahajudnya 4 rakaat, salat Lailatul Qadarnya 2 rakaat, tasbihnya 4 rakaat, kemudian salat hajatnya 2 rakaat. Persis 1 jam, jam 2 sampai jam 3. Ulang, orang-orang sudah sahur, sudah enak, matanya sudah enggak ngantuk. Ya kan? Itu kayak begitu tiap hari. Enggak pakai malam-malam ganjilan, pokoknya 10 malam terakhir. Ya. Itu biasanya orang-orang itu kalau sudah malam 29 udah selesai, malam terakhir itu saya persilahkan monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mudik, baru orang-orang pada mudik. Masya Allah, itu berlangsung sudah lama, udah ada 30 tahun insya Allah itu kayak begitu. Nah, jadi ya ono sing meneng cedak gawe tasbih yang apa ibu, yang elektrik itu. Ya, ada cetek-cetek di jarang lah ya. Tapi saya tidak mengharuskan orang kalau sampean harus ikut saya. Sampainya nggak kuat boleh duduk saja, ya, sholat pakai kursi boleh, ya. Takwa pada Allah itu semampunya kok. Ittaqullah mastata'tum dengan Al-Quran. Takwalah kamu kepada Allah semampumu. Islam itu mudah. Yang bikin susah itu kan kita sendiri manusianya, itu yang bikin susah. Ya. Dan Islam itu luas. Dan luas, yang bikin sempit itu manusianya sendirilah. Udah pas ini. Katanya tadi Pak Haji Wahid, ini saya dikasih waktu berapa lama Pak? Ya seperti biasanya kalau kuliah subuh itu. Oh ya sudah, berarti normal kayak biasanya itu ya sampai waktu Isra. Iya. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ya memiliki hati yang salim, yang nanti sehingga kita begitu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat bermanfaat sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.